Halo nakama One Piecepedia, selamat datang di channel YouTube-nya One Piecepedia ya. Jadi kita kali ini akan membahas lebih dalam dan agak detail ya, agak dalam dan agak detail mengenai buah iblis. Nah, bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan follow dulu di One Piecepedia ya, karena kita ngebahas One Piece di situ tiap hari, satu hari bahkan sampai tiga ya, tiga dua gitu. Empat sih kadang-kadang, tapi biasanya tiga sih, tiga pembahasan setiap hari. Nah, untuk di YouTube ini kita untuk ngebahas yang cukup lama ya, yang nggak sempat dibahas di TikTok lah, biar nggak dibagi berpart-part kan, nanti bosen Pak kalau dibagi berpart-part. Jadi langsung aja kita ngebahas nih mengenai buah iblis ya. Ya, jadi sebenarnya buah iblis ini adalah esensi ya, bisa dibilang ini ada esensi dari One Piece, di mana banyak ya yang menggunakan kekuatan buah iblis ini. Buah iblis ini adalah buah dengan kekuatan yang misterius, yang bisa memberi kekuatan yang misterius pula itu pada orang yang memakannya. Contoh misalnya ya, contohnya itu adalah seperti Luffy. Luffy yang memakan salah satu buah iblis, dan buah iblis itu memberinya kekuatan untuk mengubah tubuhnya ya menjadi seperti karet. Ada juga buah iblis itu macam-macam bentuknya, ada yang bisa mengubah dirinya menjadi api, ada yang bisa berubah jadi binatang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba bahas agak dalam dan agak detail mengenai buah iblis ini. Yang pertama, jenisnya ya. Jadi jenis dari buah iblis itu ada tiga, tipe Zoan, tipe Logia, dan tipe Paramecia. Itu adalah sederhananya. Jadi buah iblis itu ada tiga, Zoan, Logia, dan Paramecia. Penjelasannya seperti apa? Kalau buah iblis tipe Zoan, itu adalah buah iblis yang membuat penggunanya, ya, atau yang membuat orang yang memakannya memiliki kekuatan kekuatan ataupun kemampuan untuk bertransformasi menjadi makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom animalia, termasuk hewan, manusia, dan mungkin juga tumbuhan, tapi sejauh ini belum ada sih Zoan tipe tumbuhan. Tolong dikoreksi kalau aku salah, tapi kayaknya belum ada ya. Nah, cuma emang umumnya tipe Zoan itu banyak ditemukan yang berubah menjadi atau bertransformasi menjadi hewan. Itu yang pertama, Zoan. Nah, selanjutnya adalah Logia ya. Jadi buah iblis tipe Logia ini bukan disebut-sebut sih, memang langka ya. Karena di One Piece sendiri yang pengguna Logia juga nggak banyak. Nah, ini merupakan buah iblis yang memiliki kemampuan itu orangnya, kalau ada yang makan ya. Kalau ada yang makan buah iblis tipe Logia itu, orang itu akan memiliki kemampuan untuk mengontrol ataupun memanipulasi struktur tubuhnya menjadi elemen alam ya, seperti api, kabut, es, salju ya, dan lain-lain. Nah, kebanyakan memang untuk Logia ini itu memang dia berhubungan dengan elemen alam, tapi nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, selanjutnya adalah Paramecia ya. Paramecia ini sederhananya ya bukan Zoan, bukan Logia. Jadi kalau Paramecia ini adalah tipe buah iblis itu yang membuat penggunanya itu mampu untuk mengontrol bagian-bagian tubuhnya, atau bahkan bisa mendapatkan kekuatan seperti kekuatan super. Ya, jadi contohnya misalnya kayak ada yang berubah menjadi karet, ada yang bisa mencerai-beraikan tubuhnya, ada yang bisa menciptakan dan membuat benang. Seperti itu sih kalau untuk Paramecia gitu loh. Jadi kalau untuk Paramecia ini banyak sekali ditemukan, tapi untuk jenisnya juga macam-macam. Nggak kayak Logia kan. Kalau kayak Logia kan ya biasanya berhubungan dengan alam, ya api, ya gitu-gitu aja gitu loh. Sementara kalau Paramecia ini memang lebih banyak dan lebih bervariasi kalau untuk Paramecia. Nah, sekarang kita akan membahas agak lebih dalam mengenai buah iblis Paramecia ya. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kalau Paramecia ini adalah tipe buah iblis di mana yang membuat penggunanya itu memiliki kemampuan seperti manusia super. Ya, selain itu bervariasi lah istilahnya gitu ya. Contohnya itu adalah seperti buah iblisnya Monkey D. Luffy, di mana dia bisa mengubah tubuhnya ya. Atau memang dari awal dia udah memang jadi jadi manusia karet gitu kan, begitu memakan buah iblis tersebut, di mana dia bisa memanjangkan tubuhnya, menggelembungkannya seperti balon dan macam-macam. Ada juga seperti buah iblis tipe Paramecia itu seperti misalnya OP-OP Nomi milik Lau ya. Di mana OP-OP Nomi ini bisa membuat suatu ruangan di mana ya selama Lau berada di ruangan tersebut, dia bebas melakukan apapun layaknya seperti orang yang berada di meja operasi. Mau dipotong, mau dikeluarin, mau hatinya ditukar-tukar itu boleh ya. Itu kalau tipe maksudnya kalau buah iblis dari OP-OP Nomi sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjut ke Logia ya. Jadi sekaligus kita akan membahas nih perbedaan antara Zoan dan Logia, karena ada beberapa ya orang-orang yang anggap loh ini kan elemen alam, tapi kok Paramecia. Contohnya mungkin seperti Doru Nomi milik Mr. Tree. Sorry, bukan elemen alam, tapi gini, Mr. Tree itu ya, skillnya itu seolah-olah kayak dia itu user Logia, padahal Paramecia. Nah, jadi perbedaan mendasar dari Logia dan Paramecia itu adalah Logia
bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi sama sekali berbeda. Contoh, es kan bisa mengubah tubuhnya tuh, semuanya menjadi api. Dia kalau mau bikin burung api, bisa. Ya, dia mau bikin macan api lah istilahnya itu bisa. Nah, itu kalau es terus apa itu kalau Logia, sementara kalau Paramecia itu terbatas, Pak. Terbatas pada struktur tubuhnya. Jadi, kalau untuk Paramecia itu dia cuma bisa mengeluarkan dan mengontrol aja. Contoh seperti Mr. Tree ya. Mr. Tree itu nggak bisa jadi lilin. Jadi ketika orang nonjok dia, kepalanya ya kepala dia yang kena gitu loh. Kalau orang nunjuk menumbuk badannya ya badannya badan dia yang kena. Sementara kalau Logia misalnya nih yang dihantam kepalanya nih, dia bisa ngubah kepalanya itu jadi api kayak es atau smoker atau Enel gitu kan. Nggak karena mereka bisa mengubah struktur tubuhnya. Sementara kalau Paramecia nggak bisa kayak gitu loh. Ya, kecuali nanti Paramecia spesial milik Katakuri itu kita bahas di belakang. Nah, sama juga dengan buah iblisnya Magellan. Banyak yang berpikir bahwa buah iblis Magellan itu adalah Logia, padahal itu adalah Paramecia. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengubah struktur tubuhnya. Dia nggak bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi sama sekali berbeda. Dia cuma bisa mengeluarkan racun. Dia cuma bisa mengeluarkan dan mengontrol racun. Yaitu perbedaan mendasar antara Logia dan Paramecia. Nah, kemudian kita akan membahas seperti yang gue bilang tadi, yaitu Paramecia spesial, yaitu Katakuri. Jadi sebenarnya katanya dulu itu Katakuri ini diperkenalkan sebagai user Logia, tapi ternyata Jinbe mengubahnya dengan menyebutkan bahwa dia adalah pengguna buah iblis yang memiliki kekuatan Paramecia spesial. Kenapa sih disebut Paramecia spesial? Nah, kita kembali ke definisi yang sebelumnya tadi, mengatakan bahwa Logia itu bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi sama sekali berbeda. Nah, Mochi, ya, kekuatan Mochi-Mochi no Mi milik Katakuri seperti itu bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi sama sekali berbeda. Makanya istilahnya kayak gini. Ketika dia ditumbuk Luffy, itu badannya bolong kan? Bolong bukan karena ditembus Luffy, tapi karena dia yang mengubah struktur tubuhnya. Itu adalah syarat dari Logia, tapi sayangnya itu bukan elemen alam. Makanya dia termasuk Paramecia spesial karena mochi kan istilahnya apa sih? Kalau kata orang mungkin bukan unsur alam tapi buatan manusia lah kalau aslinya kan. Nah, makanya buah iblisnya Katakuri bisa disebut sebagai Paramecia spesial. Dan contoh lain lagi itu adalah seperti Gasparde dengan Perospero. Mereka sama-sama memiliki kekuatan untuk memanipulasi permen. Perbedaannya Gasparde meskipun non-canon ya, tapi ini bisa dibahas juga. Gasparde itu adalah Logia. Kenapa? Karena dia bisa mengubah struktur tubuhnya. Ya, dia bisa mengubah strukturnya menjadi sama sekali berbeda. Sementara kalau untuk Perospero, dia cuma bisa mengeluarkan permen dan mengontrolnya. Dia nggak bisa mengubah tubuhnya jadi permen. Makanya waktu dia dibom oleh si Pedro, itu tangannya putus dan dia menumbuhkannya dengan permen. Kalau misalnya Logia ya, itu kemungkinan besar ya paling terluka atau gimana gitu. Ya beda kalau kalian mau menyamakannya dengan Aokiji ya. Aokiji mungkin karena karena parah banget damage yang dikasihkan sama Akainu, karena kita tahu kan Akainu kan kuat sekali gitu loh. Nah, kemudian kita lanjut ke membahas lebih dalam mengenai Zoan ya. Nah, Zoan sejauh ini tuh muncul 3 ya, 4 sih sebenarnya. Jadi yang pertama Zoan yang biasa ya, Zoan yang biasa itu maksudnya yang ditemukan secara umum seperti punyanya Rob Lucci ya, dimana Rob Lucci itu buah iblisnya adalah Neko-Neko tipe leopard. Kemudian buah iblisnya dari si Kaku yaitu Ushi-Ushi model jerapah ataupun buah iblis dari Dalton ya, Ushi-Ushi model bison. Nah, jadi itu yang umum aja. Jadi maksudnya ya berubah jadi leopard, berubah jadi bison ya kan. Nah, ada lagi Zoan itu yang mythical Zoan, termasuk dalam kategori mythical Zoan. Mythical Zoan itu adalah buah iblis yang membuat penggunanya mampu bertransformasi menjadi hewan-hewan mistis atau hewan-hewan yang ada di dalam legenda seperti Phoenix milik Marco. Ada juga mythical Zoan itu apa sih? Punyanya si Katarina Devon ya. Dimana dia memiliki mythical Zoan Inu Inunobi model QB. Ya aku bilangnya QB ya, ekor 9 kan, rubah ekor 9 kan. Dimana kan kalau QB itu kan kalau berdasarkan hewan legenda gitu loh ya. Tapi yang namanya Zoan itu nggak melulu berubah jadi binatang. Ada juga Zoan yang berubah menjadi manusia seperti misalnya
miliknya sih Chopper ya. Chopper kan dia hewan tuh ya, makan buah iblis Hito-Hitonomi di mana membuatnya bertransformasi menjadi manusia. Kemudian ada juga yang Sengoku ya, kalian tahu lah Sengoku ya. Aku nggak akan membahas lebih dalam, takutnya nanti salah omong. Kalau buah iblis Sengoku sendiri itu namanya apa? Modelnya tuh Hito-Hitonomi model Daibutsu. Makanya sekarang ada yang menambahkan bahwa yang namanya Zoan itu bukan berubah menjadi binatang, tapi berubah menjadi klasifikasi Kingdom Animalia karena manusia katanya sih, katanya ya, tolong dikoreksi kalau salah, itu termasuk dalam klasifikasi Kingdom Animalia. Kemudian ada lagi Ancient Zoan. Zoan, Ancient Zoan atau Zoan kuno ya, Zoan purbakala. Nah, ini adalah tipe-tipe Zoan di mana yang membuat penggunanya itu memiliki atau mampu bertransformasi menjadi hewan-hewan tipe purbakala seperti dinosaur. Emang sejauh ini dinosaur sih sebenarnya. Ya, seperti misalnya punyanya si X-Drake ya, Ryunomi tipe Allosaurus kan itu kan hewan purbakala kan dinosaurnya, tapi nggak melulu. Memang kebanyakan dinosaur, tapi ada juga yang bukan dinosaur. Contohnya misalnya kayak punyanya Zack ya. Zack itu kan dia tipe gajah nih ya, Zouzonomi, tapi hewannya hewan purbakala yaitu mamut. Ya karena mamut itu kan dia zaman dulu ada gitu loh. Zaman sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang kan ada gajah aja gitu loh. Nah, jadi itu aja sih kalau untuk pembahasan agak dalam mengenai buah iblis. Jadi secara garis besar itu ada 3 tipe ya. Paramecia, Logia, dan Zoan, di mana Zoan membuat penggunanya untuk bertransformasi menjadi hewan ataupun manusia dan mungkin aja nanti tumbuhan. Logia itu mampu membuat penggunanya bertransformasi atau mengubah struktur tubuhnya ataupun mengontrol sesuatu yang termasuk dalam kategori elemen alam. Kemudian Paramecia adalah buah iblis yang membuat penggunanya memiliki kemampuan seperti manusia super. Ya oke, jadi itu aja sih untuk pembahasan buah iblis. Akan banyak kurangnya silahkan ditambahkan. Dan sekali lagi bagi kalian yang belum follow One Piecepedia di TikTok silahkan follow. Kita akan ngebahas One Piece tiap hari di sana. Sampai jumpa di sana dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.